Halo, pagi dulur. Hari ini lagi bongkar genset 12 kVA merek Honda. Nih. Kalau generatornya itu biasanya 10 kVA. Mungkin kalau di genset 2 silinder ini agak sedikit banyak masalah, terutama pada tangki bensin ini. Tangki bensin ini kalau posisinya dari pabrikan itu lebih rendah daripada karburator yang ada di depan. Ini lagi dibongkar atau lagi diservis, terutama di bagian tangki bensin untuk suplai bahan bakar ke karburator. Kalau kita bisa lihat, simak seperti ini. Nah, ini saudara pindahan, Fer. Nah ini di bagian suplainya dari bensin ke depan itu ini lebih rendah, atau kalau saya bilang tangkinya lebih rendah daripada karburator yang ada di sini. Ini lagi kita perbaiki. Ini biasanya buat cekson lumayan lah 12 kVA dengan fitur yang kecil atau pendek. Akhirnya kita tambahkan pompa bensin di sini. Ini pompa bensinnya ini kita tambahkan di sini. Biasanya kita pakai punyanya Cherry atau punyanya pokoknya Cherry ya. Ini Cherry, kalau Kijang nggak ada, tapi Kijang yang super ada. Nah ini kita tambahkan di sini karena posisinya tangki itu lebih ke bawah atau lebih rendah daripada karburator. Akhirnya suplai bahan bakar ke karburator itu tersendat. Biasanya di sini akan terjadi macet-macet atau suplai bensinnya kurang karena tangkinya harus full. Jadi kita benar-benar harus penuh tangki bensinnya baru bisa nyalain genset yang 2 silinder ini. Kalau tenaganya lumayan, ini 10 kVA ini lumayan bagus. Ini kita lagi perbaiki, lagi kita set ulang untuk kabel-kabelnya. Tadi kabelnya banyak yang morat-marit, akhirnya kita setting. Di bagian belakang juga sudah kita pasang. Coba buka sih AVR -nya. Ini kunci 10-an. Ini anak-anak PKL lagi ngerjain. Ini dikerjain sama Chandra ini. Ini kita modifikasi di bagian belakang itu di AVR-nya. Kalau bawaannya ini kurang bagus atau kurang maksimal. Jadi kita menggunakan AVR tipenya Stanford. Ini saya akan tunjukin gimana cara pasang AVR-nya. Nah ini. Oke dulur. Jadi kita ganti AVR-nya yang lama, kita ganti dengan AVR yang multi digital ini, atau kalau ini lebih handal, ini tipenya SX 460. Jadi mungkin teman-teman banyak yang pada nanya gimana sih cara modifikasinya genset Bostel ini pakai AVR. Bisa dulur, bisa. Jadi ini bisa dimodif. Jadi AVR yang ini bisa digunakan untuk rotor seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk AVR yang ampere gede atau ampere di atas 20 ampere atau 30 ampere, biasanya menggunakan apa ya, dioda atau teriak atau SCR ya. Tapi saya kira AVR yang model SX 460 ini lumayan handal. Ini saya modifikasi di sini, atau saya gunakan untuk mengeset. Ya, masuk dulu, sampai lihat ya. Ini kita lagi buka, Andra. Toko Nendra. Ini dulur. Ini. Jadi untuk penggantian AVR itu sangat mudah. Ini bagian ini min plusnya, atau ini dari rotornya masuk ke sinyal generator di sini. Input AC-nya kita ambil, kita masukkan ke
inputnya dari kelistrikan. Ini udah selesai. Jadi ada 4 kabel min plus sama AC, gitu aja. Ini sudah terjadi generator tadi berfungsi lagi. Oke, kita lanjut nanti untuk pengujiannya. Kita lagi ngerjain, kita masih menata kabel-kabelnya semua, semoga bisa selesai. Assalamualaikum. Oke, lanjut dulur. Nah, untuk proses perbaikan genset yang 10 kVA ini udah saya sambung-sambung. Ini dari MCB. Kita bikin simple aja ke soket-soket yang ini, ke outputnya terminal. Terus ini saya tambahkan switch untuk nyalain apa pompanya, sama ini untuk starter. Saya nggak pakai kontak, cuman pakai ini aja. Nanti kalau matikan dia pakai switch ini supaya lebih gampang. Biasanya kalau pakai kontaknya hilang. Ini kontrol untuk outputnya di 220 sama HZ. Nanti kita bisa setting berapa HZ-nya, terus voltnya berapa. Kita lagi ngerakit. Ini untuk penampakannya seperti ini. Jadi ada outnya untuk 220 di sini. Ini karena mungkin lama nggak kepakai, jadi harus diperbaiki. Ini untuk nyalain pompa bensinnya. Kalau ini untuk baterai sama starter sama ground. Oke, lanjut, kita mau rakit dulu. Kita nanti seperti apa hasilnya dari genset 10 kVA ini. Hasilnya seperti apa. Assalamualaikum dulu. Oke, lanjut dulur. Untuk genset itu harus disetting dulu untuk cuk. Ini kalau yang double silinder, cuknya di sebelah kanan, terus gasnya di sebelah kiri. Ini untuk setelan gas-gasnya di sini. Ini bagaimana fungsi dari pompa atau rotak dari bensin ini sangat penting. Jadi untuk suplainya ke karburator ini sisa. Tapi kalau biasanya langsung dari tangki yang situ dialirin ke sini itu nggak mau mengalir. Jadi tangkinya harus tinggi, jadi kurang rapi. Akhirnya kita tambahkan pompa bensinnya di sebelah kiri ini. Oke, kita mau tes dulu. Biasanya kalau dia penuh atau dia isinya penuh, dia tidak berbunyi, hanya cetik gitu aja. Makanya selangnya ini harus benar rapat. Kalau nggak rapat, nanti kebuang atau bensinnya keluar di luar dari karburator tadi. Oke dulur, ini sudah saya kabel-kabelnya udah saya pasangin semua. Kita mau tes pakai inverter ini yang full ya. Saya pakai inverter full. Coba kita nyalain dulu ini. Nah ini. Nah itu. Nah ini posisi kosong ya. Bahwa posisinya benar-benar kosong di karburator tadi. Kalau dia kosong, dia akan bunyi terus. Tapi nanti kalau udah penuh, dia akan terisi juga. Kayak apa? Oke.
kalau ini udah nggak bunyi atau nggak udah dinyalain, dia otomatis akan nutup sendiri suplai di bahan bakarnya tadi. Oke dulurku, ini hanya sekedar info saja bagaimana setting atau kita mau perbaiki genset tipe Locin Honda ini yang sering bermasalah di tangki bensinnya nggak mau jalan. Assalamualaikum.